Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1097 yang lalu sudah membahas mengenai awal bergabungnya Kuma dan Jinny dengan pasukan revolusi. Namun di akhir chapter lalu Jinny dikabarkan sudah diculik. Dan kira-kira bagaimana nasib Jinny selanjutnya? Mari kita bahas dalam video ini. Bagian awal chapter depan bisa melanjutkan tentang berita penculikan Jinny yang baru sampai ke telinga Monkey D. Dragon. Dragon pun langsung menghubungi Kuma agar bisa segera bertindak karena posisi Kuma sudah dekat dengan Jinny. Mengingat di chapter lalu Jinny mengatakan akan segera bertemu dengan timnya Kuma. Kuma yang mendengar hal itu langsung bergerak karena Jinny adalah orang yang spesial bagi dirinya. Akhirnya Kuma berhasil menyelamatkan Jinny dan mereka pun pergi bersama. Nah, di sini Kuma mungkin berpikir bahwa Jinny akan dalam bahaya jika terus bergabung dengan pasukan revolusi. Akhirnya Kuma meminta Jinny untuk kembali ke kerajaan Sorbet. Jinny pun setuju dengan satu syarat, yaitu Kuma harus menikahinya. Nah, pada titik ini Kuma ada pada dua pilihan yang sulit. Jika dia menikahi Jinny, maka wanita itu bisa dalam bahaya karena darah ras Bukander Kuma, seperti yang terjadi kepada ibunya. Namun di sisi lain, Jinny akan tetap dalam bahaya jika masih ikut bergabung dengan pasukan revolusi. Akhirnya Kuma memutuskan setuju untuk menikahi Jinny, tapi dia tidak mau tinggal di kerajaan Sorbet, melainkan akan terus bergerak dengan Revo Army dan hanya sesekali saja akan pulang. Nah, Jinny setuju dengan hal itu. Mereka pun pulang ke kerajaan Sorbet. Kuma yang pernah berjasa di kerajaan itu disambut hangat oleh para penduduk. Lalu karena jasa Kuma yang sangat besar, para penduduk ingin mengangkatnya sebagai raja mereka. Kuma berusaha menolak hal itu, tapi karena para penduduk juga membutuhkan seorang raja, maka akhirnya Kuma menyetujui hal itu. Nah, sampai di sini Kuma menjadi raja di kerajaan Sorbet. Selang beberapa waktu kemudian Jinny mengandung dan dia akan melahirkan anak. Anaknya itulah yang nantinya akan diberi nama Bonnie. Namun ketika melahirkan Bonnie, mungkin Jinny meninggal dunia, sehingga Bonnie yang kita lihat sekarang hanya tahu mengenai ayahnya. Bonnie tak pernah menyinggung mengenai sosok ibunya yang mungkin tiada ketika Bonnie dilahirkan. Nah, Kuma pun membesarkan Bonnie seorang diri dengan penuh kasih sayang, dan hal itu bisa tergambar pada scene ini. Kemudian selanjutnya pemerintah dunia mengetahui keberadaan Kuma di kerajaan Sorbet. Mereka pun berencana mengerahkan pasukan untuk merebut kembali kerajaan Sorbet yang dulu pernah dibebaskan oleh pasukan pembebasan. Namun sebelum penyerangan itu terjadi, Gorosei Sartun punya rencana lain untuk bisa memanfaatkan Kuma. Karena baginya tubuh Kuma dari ras Bukaner itu lebih berharga daripada kerajaan miskin seperti kerajaan Sorbet. Akhirnya pemerintah dunia melayangkan surat kepada kerajaan Sorbet yang isinya bahwa Kuma harus datang ke Mariejoa untuk membicarakan suatu hal yang penting. Dan jika Raja Kuma menolak, maka pemerintah dunia akan menyerang kerajaan Sorbet menggunakan pasukan yang besar. Kuma yang sangat cinta kepada rakyatnya tentu tak mau hal itu terjadi. Dia pun setuju untuk pergi ke Mariejoa. Nah, disinilah Gorosei Sartun memberikan penawaran, yaitu Kuma harus mau menjadi kelinci percobaan demi keselamatan rakyat kerajaan Sorbet. Lagi-lagi Kuma yang punya hati mulia tentu setuju dengan hal itu. Dia rela mengorbankan diri demi keselamatan rakyatnya. Akhirnya setelah kesepakatan itu terjadi, Kuma datang ke Pulau Egghead untuk bertemu dengan Dr. Vegapunk dalam rangka memulai penelitiannya. Kuma pun beberapa kali mengajak Bonnie ke Egghead karena para Vegapunk di sana terlihat baik. Sampai di sini cerita akan nyambung dengan scene di mana Kuma menjalani beberapa percobaan dengan Dr. Vegapunk. Dari percobaan-percobaan itulah terbentuk teknologi untuk membuat Pacifista, di mana prototipenya menggunakan tubuh Kuma yang kuat serta kombinasi dengan kekuatan lasernya Kizaru.
Boni yang datang dengan Kuma sempat bertemu dengan Kizaru beberapa kali. Percobaan di live Vegapunk kini berjalan sudah cukup lama dan pada tahap akhir Kuma akan kehilangan kesadarannya secara penuh, lalu kembali melanjutkan takdirnya yang dulu, yaitu menjadi budak Tenryubito. Sebelum hal itu terjadi, Kuma memutuskan untuk pergi dari kerajaan Sorbet. Raja yang baik hati itu pun pergi dengan propaganda dari pihak pemerintah dunia yang membuat seolah-olah Kuma itu adalah raja yang jahat dan seorang tirani. Sehingga pada masa ini Kuma dikenal dengan nama Sang Tiran. Nah, setelah keluar dari kerajaan Sorbet, Kuma berlayar di lautan sambil menyandang gelar Shichibukai. Gelar itu diberikan kepada Kuma agar pemerintah dunia bisa leluasa mengontrol dirinya serta tidak menimbulkan kecurigaan saat Kuma bolak-balik ke Pulau Egghead. Namun di sini Kuma masih mencoba untuk bermain dua kaki. Walaupun dirinya sudah berkorban untuk kerajaan Sorbet, Kuma tetap ingin memperjuangkan impiannya bersama pasukan revolusi. Sehingga Kuma masih terlihat bergabung bersama Dragon pada beberapa waktu. Namun sepertinya Kuma merahasiakan hal itu dari Dragon. Hal itu akan nyambung dengan rasa terkejut Dragon ketika melihat Kuma sudah menjadi senjata tanpa perasaan. Ya, perjuangan terakhir Kuma dia lakukan saat menyelamatkan kelompok topi jerami dari tangan Kizaru dan Sentomaru di Pulau Sabaudi. Dan itu adalah saat-saat terakhir Kuma sebelum dia kehilangan kesadarannya secara penuh. Nah, setelah itu flashback mungkin akan berakhir dan kita akan kembali melihat keadaan di Pulau Egghead, di mana Boni akan dihabisi oleh Gorosei Saturn. Namun tiba-tiba bisa saja Kuma akan muncul dan langsung menyelamatkan putrinya itu. Di sini Kuma bisa bergerak mengikuti perintah terakhir yang ditanamkan oleh Dr. Vegapunk kepada dirinya. Oke, itu aja pembahasan prediksi alur cerita untuk chapter 1098 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, bisa tuliskan pada kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih.